Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan pelajaran yang kemarin, bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Yang pertama adalah memahami peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada. Yang kedua, menjelaskan pengertian Fathu Makkah dan Haji Wada. Yang ketiga, menunjukkan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada. Anak-anak, kisah peristiwa Fathul Makkah yaitu tepatnya pada bulan Zulkaidah pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ingin menunaikan ibadah haji. Seketika itu kaum kafir Quraisy melarang mereka memasuki kota Makkah. Kemudian terjadilah sebuah perundingan yang menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian tersebut berisi tentang perdamaian antara kaum Quraisy Makkah dengan kaum Muslim yang berada di Madinah. Apa saja isi perjanjian itu? Isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya yang pertama, pengikut Rasulullah SAW tidak boleh mengikuti haji tahun ini, dibolehkan tahun depan akan tetapi cuma 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Rasulullah SAW yang kembali ke Mekah dipersilakan bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Yang keempat, menolak kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah SAW atau kaum kafir Quraisy Makkah. Peristiwa Haji Wada. Bagaimana peristiwa Haji Wada terjadi? Haji Wada atau haji perpisahan adalah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dalam pidatonya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau meninggalkan 2 petunjuk untuk umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW menginginkan agar umat Islam terhindar dari kesalahan. Kemudian Rasulullah SAW dalam haji wada tersebut memberikan nasihat kepada kaum muslimin, antara lain yang pertama, berakhlak terpuji antar sesama. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan. Yang ketiga, melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, melarang umat Islam melakukan riba. Yang kelima, menyeru untuk menciptakan perdamaian dan tidak saling balas dendam. Yang keenam, mengingatkan bahwa derajat manusia di hadapan Allah SWT adalah sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Yang ketujuh, sesama muslim adalah saudara. Pada haji wada, Allah SWT menyampaikan wahyu yang terakhir, Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa du'amul ladina utul kitaba khillul lakum wa du'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musfihina wala muttakhidhi أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan yang baik, makanan semedian ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap. Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Apa sih hikmahnya? Hikmah dalam peristiwa Fathu Makkah dan Haji Wada, di antara hikmah yang patut kita teladani adalah sebagai berikut. Pertama, menempati janji. Jadi sebelum peristiwa Fathu Makkah terjadi, Rasulullah melakukan perjanjian dengan kaum kafir Quraisy, dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, menebarkan kasih sayang. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, persaudaraan yang kuat. Yang kelima, Islam agama yang sempurna. Yang keenam, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi